adalah hal yang manusiawi dan bahkan lebih manusiawi kalau itu terjadi seiring Anda bertambah usia. Tapi sayangnya tak hanya orang tua, sifat pelupa ini bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan karakter. Kalau sekali dua kali, sifat pelupa ini masih belum terasa mengganggu. Namun jika terus terjadi, bisa-bisa segala aktivitas Anda akan berantakan. Sifat pelupa amat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berapa banyak momen serta kesempatan berharga hilang begitu saja hanya karena Anda lupa mengingatnya. Daya ingat yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Ada yang begitu mudahnya mengingat sesuatu, namun ada juga yang sangat pelupa. Ada yang tadinya memiliki ingatan tajam, tapi kemudian jadi mudah lupa. Pelupa bisa diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya stres, kurang tidur, atau mungkin asupan makanan yang tidak sehat, serta trauma terhadap sesuatu. Seorang pelupa akan bisa mengingat jika diminta mengulang lagi kronologi kejadian yang membuatnya lupa. Sementara seseorang yang pikun sama sekali tidak dapat mengingat apa yang baru saja ia lakukan, apalagi menelusuri. Banyak anggapan beredar di masyarakat seputar sifat pelupa. Salah satunya mengatakan bahwa kehamilan bisa membuat daya ingat wanita menurun. Tak jarang pula kita mendengar bahwa makan makanan manis bisa menyebabkan masalah pada kemampuan mengingat. Benarkah demikian? Simak penjelasannya bersama dokter Ayo Hidup Sehat. Halo. Sebentar, siapa ya? Loh, lupa? Iya loh. Kan minggu lalu baru ketemu. Aku Sheila loh. Enggak, Sheila rambutnya panjang. Ya ampun, ini potong rambut. Ya ampun, Gimana aku sih, lupa. kok lupa bang? Ya Kak ampun, Bekti. maaf. Soalnya aku biasanya lihatnya yang panjang. Aku tuh cepat lupa. Terus sama jadi yang... lupa gitu ya. Ya ampun. Pas banget nih sama topik kita hari ini. Kita Iya, emang mau bahas itu, yaitu pelupa atau pikun. Pikun, benar. Nah, apa bedanya tuh pelupa sama pikun ya? Ya. Langsung aja kita bersama-sama dengan Dr. Johan Akbari, Dokter. spesialis saraf. Iya, apa kabar dok? Duduk situ aja dok, duduk Siang, aja dok. Dok. Ya. Nah, jadi apa tuh bedanya lupa sama pikun, apa tuh dok bedanya? Mas Indra, Dokter Sheila, pikun sama lupa. Lupa itu artinya konsentrasinya yang kurang fokus. Lupa Biasanya tuh. Oke. Kalau pikun itu selain konsentrasi kurang fokus, ditambah lagi dia ada visiospasial. Jadi tempat tuh suka beda. Oh gitu. Begitu dia masuk ke ruangan, kadang-kadang nih ruangan saya di kamar saya, di kamar orang lain. Misalnya. Suka beda itu. Terus sama komunikasi juga suka terganggu. Kalau yang pikun itu kadang-kadang suka terganggu. Cara perilaku juga banyak terganggu. Jadi kalau lupa bisa Kapan saja gitu. anak muda bisa. Muda bisa. Oh, Berarti betul. kayak kata Ya. tadi Kak Bekti lupa sama aku tuh gimana emang lupa? lupa. Pelupa atau pikun itu? Karena mungkin udah agak lama nggak ketemu, lama, terus tiba-tiba ya. kita agak lupa gitu bisa ya dok? Bisa Boleh. diingetin lagi. Kan tadi kalau diingetin, itu loh yang ketemu di sini, ketemu di situ, Ingat. langsung ingat lagi. Itu aja hal yang Itu wajar berarti ya dok Kalau ya? pikun itulah yang akan ada sedikit agak berbahaya ya? merepotkan karena nanti bisa perlu terapi yang lebih lanjut karena dia bisa mengganggu daya ingat yang selain baru daya ingat yang lama, terus pola dia berpikir, konsentrasi, cara berhitung, terus ya registrasi, lalu orientasi pada lingkungan, semua itu mengganggu semuanya itu. Begitu. Nah, tapi sekarang nih dok, banyak anak muda ya, maksudnya suka lupa juga. Jadi nggak hanya cuma orang yang sudah tua-tua saja gitu ya. Tapi ternyata yang muda-muda seumuran saya gini atau di bawah saya itu kadang suka lupa juga gitu dok. Iya, Itu iya. ada apa dok sama anak-anak muda zaman sekarang? Anak-anak muda sekarang ini bisa jadi kalau misalnya dia aktivitas kerja terlalu capek, terlalu berat, timbul jadi stres yang meningkat, terus karena sering rutinitas boring, lama-lama timbul depresi, itu dia bisa menekan di daerah hipokampusnya, jadi lupa. Hipokampus tempat daya ingat yang baru. Hipokampus namanya. Hipokampus namanya. Bukan kampus. Bukan sekolahan ya dok? Kampus sekolahan ya. Daerah depan di sini depan. Oh di depan sini dok? Lobus, di lobus frontal dekat ada hipokampus namanya. Makanya kalau kita, aduh aku inget dulu ya, makanya pegangin di sini ya dok ya. Iya itu benar tuh. Iya, Benar itu. Oke, ngomong-ngomong nih dok, ini ada mitos atau fakta, katanya kalau sering makan yang manis, ini bisa ngebuat seorang jadi mudah lupa. Mitos atau fakta? Itu sebenarnya fakta ya. Fakta dok? Fakta, Apa minum tuh, Dok? Jadi yang suka manis-manis nih hati-hati Fakta, nih. kalau kelebihan tuh nanti bisa membuat pembuluh darah jadi
kaku, keras. Jadi sehingga oksigen kurang masuk ke daerah hipokampusnya. begitu. Terus juga akhirnya kalau kurang oksigen otomatis kan jadi gampang sekali lupa. Jadi sedang-sedang saja baik. makan Dok, manis. kalau misalnya hipoglikemi, kurang gula juga bisa bikin lupa. lupa juga ya dok Bisa ya? Oh, lupa. jadi apa tuh Iya. namanya Hipoglikemik. Hipo Jadi tuh kurang, glikemik tuh kurang gula. Kurang Itu gula. juga bisa mengakibatkan lupa juga. Kayak kita puasa nih nggak makan betul. ya dari Iya. pagi sampai buka puasa. Ya, Kerja bisa agak sedikit terganggu kita. agak lamban dikit ya, Dok, ya. Jadi harus pas-pas aja ya dok Iya, ya? betul, Dr. jadi Sela. harus hati-hati di dalam mengkonsumsi gula ya, Dok. Betul, ya. Mas Indra, Nah, ini betul. ada fakta atau mitos berikut ini, Dok. Kehamilan itu bisa membuat calon ibu menjadi lupa begitu, Dok. Bisa. Oh. Bisa juga Kenapa, kalau Bisa juga, Dok. Ini ibu berarti fakta, kan- Dok. Iya, fakta. Fakta. Apa Dok? alasannya, reasonnya? Karena dengan kehamilan itu kan makin fungsi metabolisme dalam tubuh jadi berubah. Cairan berubah, fungsi hormon-hormon berubah, estrogen meningkat, progesteron meningkat. Dan dengan hamil itu kan perlu sekali konsentrasi jiwa tinggi atau timbul depresi dia. Depresi, kurang semangat atau apa. Akhirnya daya untuk asetilkolin di dalam otaknya untuk ada namanya daerah asetilkolin daerah korteksnya otak ya yang paling banyak di frontal itu di depan. Itu fungsinya untuk daya ingat. Dan intelijensi di situ. Ya. Nah, dengan itu akhirnya dia mengganggu. Terjadi berkurangnya asetilkolin jadinya karena perubahan dari hormonnya pada waktu hamil itu. Dan ditambah lagi biasanya ibu hamil tuh makannya lebih banyak dok, itu Ya, mau lagi berpengaruh tadi nggak? ya, lebih banyak lagi. Wah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk anak kan untuk butuh plasenta untuk makan anak-anak untuk calon bayinya. Itu. Oke, dok ngomong-ngomong nih ada riset nih dok, katanya kalau misalnya sering lupa, ternyata ini otak itu menjadi tanda seseorang menjadi lebih pintar dok. Mitos atau fakta nih? Nah, itu fakta juga. Fakta juga. Oh, jadi anak-anak ya. Ya. Anak-anak. Anak-anak Kenapa ya. nih, Dok? Ya. Oke. Misalnya dia bisa jadi di hipokampus itu mungkin dia udah kayak ibarat air ember terisi air penuh. Heeh. Tahu-tahu ini ditambah lagi ada suatu hal yang baru. Iya. Fungsi apa ada memori yang baru. Iya. Itu kan jadi mau nggak mau harus dikurangin dulu itu. Iya, benar. Nah, akhirnya timbul lupa. Nah, lupa itu artinya menandakan bahwa nggak semua yang namanya hipokampus tempat penampungan otak untuk berpikir dan menampung daya ingat itu harus terima semua. Yang penting-penting aja yang diambil. Baik. Nah, yang dibuang, yang nggak penting dibuang. Nanti begitu dibuang dia akan timbul tambah informasi baru, tambah pengetahuan baru, ilmu baru, sehingga menjadi tambah pintar intelijensinya. Begitu. Oke, itu benar banget sih dok. Aku sendiri juga ngalamin misalnya baru habis baca buku, itu tuh jadinya hal-hal yang keseharian yang kecil-kecil malah jadi lupa dok. Iya. Gitu. Oh, Ya, jadi itu maksud bagus kamu pintar begitu. Bukan gitu, aku lagi rajin maksudnya. Pintar semuanya, Dokter Sela pintar, Dokter Indo juga pintar. Iya, Dok. semuanya Nggak, pintar. tapi ini kadang gitu, Dok. Aku sama di rumah tuh ya. Ini ayah nih ya, pasti nih suka lupa apa yang Bunda omongin gitu kan. Nah, itu apa namanya? Berarti kan ayah pintar, Bunda. Setuju. Nah, ini berikutnya fakta atau mitos, Dok. Sering makan brutu, Dok. Aku suka banget nih brutu. Itu Brutu. bisa membuat mudah lupa, Dok, kalau makan itu. Oh gitu. Fakta atau mitos Iya. tuh, Dok? Brutu itu sebenarnya mitos ya. Mitos sebenarnya. Alhamdulillah, aku suka banget brutu, Dok. Iya. Metode brutu itu kan isinya mengandung protein sama ada HB, ada apa namanya zat besinya sama ada kalsiumnya. Zat besinya sekitar 11%, Oh, ya? terusnya kalau kalsium mungkin sekitar 4%. Nah, jadi bagus kalau kita makan itu. Cuma di situ ada kandungan kelenjar. Ya. Dia lemak-lemak itu banyak. Nah, itu dia. Nah, hati-hati orangnya yang kolesterolnya. Jadi kolesterolnya gitu. malah. Jadi mitos ya, Dok, Mitos. kalau itu bisa memudahkan orang jadi mudah lupa. aja. begitu. Malah nggak lupa, malah enak. Malah enak ya. Oke, kalau misalnya makanan-makanan lain nih dok, biasanya kan kalau ibu-ibu pasti misalnya mau makanan terbaik untuk anak-anaknya supaya sehat. Biasa suka dikasih kacang-kacangan dok. Ya, Misalnya bagus. kayak kacang almond, terus chestnut, itu Ya. katanya bagus untuk otak. Itu betul dok? Betul, kacang-kacangan Yang paling tuh, bagus apa tuh, Dok, kacang-kacangan? Bagus sih almond ya, almond ya. Oh. Almond samping dia bagus untuk merangsang, menghambat terjadinya perpecahan pada asetilkolinsterase, Iya. enzim asetilkolinsterase, dan keduanya kacangan itu bisa membuat awet muda. Sebagai anti aging juga. Jadi bisa buat orang tuanya juga nggak Iya, cuma mari kita makan kacang bareng. Nah, tapi ini bicara tentang pikun, kenapa nih seseorang itu mudah pikun, Dok?
Mudah pikun. Iya, mudah pikun. Salah satunya pertama bisa karena faktor turunan genetik. Oh, ada genetik. Kedua, mudah pikun bisa jadi apakah dia ada faktor risiko, misal hipertensi, terus ada hiperlipidemia atau kelebihan kolesterolnya ya. Macam-macam ya, ada triglycerid, ada LDL, kilomikron ya. Terus bisa juga kan asam urat tinggi. Asam urat tinggi juga bisa bikin pikun. Bisa bikin karena intinya adalah tumor otak ya, radang otak ya, itu salah satu banyak sih faktor-faktornya. Nah, sama stresnya bisa bikin juga timbul pikun karena sering di stres terus akhirnya lama-kelamaan akan timbul terjadinya asetilkolin berkurang. Asetilkolin itu yang bikin pintar ya. Jadi berkurang akhirnya menciut otaknya itu. Menciut disebutnya otak atrofi cerebri. Menciut. Makanya kalau kita lagi stres atau apa, enjoy, jalan-jalan, nyanyi, terus baca buku, itu merangsang lagi. Tertawa gitu. Tapi tertawanya ya lama-lama ya, Dok. Jangan lama, ntar sangkanya. Disangka yang lain nih, Dok. Iya, betul. Oke, Dok. Ini berikutnya masih ada mitos atau fakta, katanya sering konsumsi micin bisa membuat seseorang jadi pelupa. Mitos atau fakta, Dok? Sebenarnya mitos ya. Mitos ya. Soalnya dari FDA, American ibaratnya Departemen Kesehatannya di Amerika itu dan seluruh Indonesia di Indonesia juga udah mengizinkan juga karena mecin itu ada suatu zat yang meningkatkan glutamat. Glutamat itu adalah zat yang merangsang listrik. Merangsang listrik. Tapi adanya dia akan merangsang ke hipotalamus. Apalagi hipotalamus itu pusat emosi, pusat rasa. Indra ada rasa gembira, rasa sedih ada di hipotalamus tuh. Hipotalamus rasa itu. Nah, kalau dia cukup aja, misalnya cukup dengan makan mecin ada dosisnya ya, cukup nggak apa-apa. Dia hanya merangsang glutamat sedikit. Tapi kalau terlalu banyak glutamat jadi meningkat. Nah, glutamat meningkat justru jadi memblok si asetilkolinnya. Di hipokampus dan di daerah korteknya, di lobus frontalnya. Karena rasanya mungkin bisa rasa sedih juga ya, Dok ya? Iya, mungkin bisa timbul. Kalau misalnya happy aja nggak apa-apa ya, Dok? Begitu. Iya. Jadi yang namanya kalau misal dibilang generasi micin itu kadang-kadang kan dibilangnya karena generasi micin itu suka melakukan hal-hal yang mungkin agak sedikit ekstrim gitu itu kepribadiannya dia di keluarganya atau selingkungannya yang nggak ada hubungannya itu. Jadi boleh lah makan oke aja. Tapi yang berlebihan gitu aja. Oke, Dok, ini kan udah ngomongin soal MSG. Ini ada lagi nih, Dok, soal kopi. Katanya kalau misalnya rajin minum kopi ini dapat menghindarkan dari kebiasaan lupa atau mudah pikun. Iya. Tadi kopi sama kopi ya tadi kopi ya. Bersama kayak teh juga ya gitu ya. Kopi sama teh kita minum itu dia kan ada mengandung kafein. Itu fakta, mitos. Mitos yang bikin lupa enggak? Tapi bikin ingat iya. Iya, bikin ingat. Ya, bikin ingat. Berarti fakta ya, Dok? Fakta. Ya? Fakta ini fakta berarti. Ya, tapi jam lebihan. Pagi kopi, siang lama-lama nanti bisa meningkatkan adrenalin tuh tensi jadi tinggi, bisa membuat mah juga timbul. Iya, betul. Jadi baiknya seberapa sering, Dok? Satu hari cukup 1 gelas Satu aja, gelas aja. dengan 2 sendok teh itu ya. 2 sendok teh udah cukup. 1 sendok itu cukup atau 2 sendok teh. Begitu. Baik. Jangan berlebihan. Nah, mari kita minum kopi nggak apa-apa. Boleh ya. Oke. Nah, kalau indikasi mudah lupa itu apakah bisa menjadi gejala untuk pikun, Dok? Indikasi untuk mudah lupa bisa misalnya kalau dia lupa pendek aja, misalnya taruh kunci lupa, terus taruh uang recehan lupa gitu ya, itu masih mending ya. Tapi tiap hari lupa lagi, bahkan sampai lupa dia masuk kamar ada pintu gitu ya. Dia terpikir pintu satu ini, tapi dia pikir pintunya itu hanya separuh jadi nabrak, jegret. Itu terus lupa atau nggak lihat, Dok? Itu lihat bisa lihat, tapi otaknya udah ada yang sel-selnya udah banyak yang berapa yang sudah terjadi kemunduran di dalam sel itu. Jadi masuk ke pikun tuh ya, Dok? Bisa ke pikun, bisa pikun itu. Konsentrasi pakaian juga, cara berpakaiannya nggak benar. Dia juga kadang-kadang timbul lagi pikun macam-macam sih ya. Ada yang karena demensia vaskuler, ada demensia Alzheimer, itu dibagi-bagi lagi sebenarnya tuh. Banyak nanti itu nggak perlu itu dari bagian-bagian lagi tuh ya, dari tingkatan-tingkatannya ya, Dok. Nah, Dok, kalau misalnya orang tua tuh biasanya suka main catur atau main TTS itu katanya supaya nggak pikun, itu bermanfaat nggak, Dok? Bagus. Dengan main catur, main TTS atau teka-teki silang atau itu merangsang dari di daerah adrenalin di hipokampus itu menambah
ingatan lagi, berpikir berjalan, acetylennya berkembang lagi, sel-sel jadi tidak menurun itu. Ibarat lampu tadinya redup, jadi ini lagi terang lagi. Berarti harus rajin dilatih. Dipakailah, seperti itu, terus seringlah ya macam-macam lah, misalnya seringlah banyak bekerja, apa itu supaya kita berpikir. Baik. Oke, Dok. Nah, Dok.